Setelah siap tadi matematika kamu catat, kita lanjut ke pelajaran tematik. Tema 1. Ya. Tema 1 yang berjudul apa? Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1. Apa katanya? Cara tubuh mengolah udara bersih. Kita masuk ke pembelajaran keempat. Dalam buku tema siswa, bisa kamu lihat nanti halaman 37. Situ ada pemandangan ya, melihat jejak Merapi di Klaten. Ya, di Klaten. Lihat itu betapa indahnya, betapa luasnya negara Indonesia ini. Ya, dengan kaya akan laut, kaya akan daratan. Ya, sampai parah penjajah datang ke Indonesia membeli rempah-rempah. Ya, semua kaya, baik perairan, baik daratan. Itulah tadi dalam tema siswa halaman 37. Dalam pelajaran LKS pembelajaran keempat halaman 20. Ya, halaman 20. Minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari peta pikiran atau mind map dengan memakai kata tanya yang disingkat adik Simba. Apa ayah? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Makanya disingkat adik Simba. Itulah pelajaran kita mengenai bahasa Indonesia dalam peta pikiran atau mind map. Nah, lanjut lihat bacaannya anak-anak ibu. Ya, keindahan pantai Parangtritis. Keindahan pantai Parangtritis ya. Pembelajaran keempat LKS halaman 20. Nah, Parangtritis ini terletak di 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Nah, kemarin ibu di Jakarta nggak sempat menjalani ini. Ya. Banyak loh objek-objek wisata kita di Indonesia ini, setiap provinsi bermacam-macam. Contohnya saja di Sumatera Utara, ya, kotanya Medan, Danau Toba, ya kan, Semejarunjung, banyak loh. Apalagi yang anak ibu, Prastagi, ada kudanya. Sama di Jogja pun banyak kuda, banyak juga ada. Bukan hanya di Prastagi ada kuda, di Jogja pun ada kuda. Itu jadi bahan usaha mereka. Itulah jenis kegiatan ya atau usaha manusia untuk mencari nafkah. Ya. Jadi Parangtritis ini atau pantai Parangtritis terdapat di Yogyakarta. Nah, anak-anak ibu, bagaimana cara kita supaya bisa berpariwisata kemari atau berjalan-jalan ke semua daerah, ya berdoalah supaya dapat rezeki orang tuamu, ya, atau nanti setelah kamu besar bisa kamu jelajahi satu persatu. Makanya belajar dengan bagus-bagus. Dan nanti di Bandung itu contohnya atau Sumatera, Jawa Barat, apa keindahannya ada di setiap provinsi. Jangan dulu ke negara lain, negara kita pelajari dulu ya. Oke, nah jadi tadi pantai Parangtritis di mana letaknya? Di daerah khusus Yogyakarta atau daerah istimewa. Tidak semua ya disebut dengan kata daerah istimewa. Oke, nah lalu di sana ya para pengunjung merasakan banyak pengalaman di pantai Parangtritis ini. Ya. Itulah jenis usaha di daerah Yogyakarta ya, dengan kaya akan pemandangan pantai di Parangtritis. Pasti kita mau masuk ke laut debu pun bayar kan, di depan sudah di stop bayar untuk masuk ke dalam. Pernah kan ke laut debu kan, arah mau ke Brastagi, permandian air hangat. Nah, itulah sebagai usaha, jenis usaha
masyarakat sana, supaya ada untuk mengelola lebih indah lagi uang yang diminta dari kita, ya, dari para pengunjung. Lalu selain itu apa lagi? Ya, selain di bidang pariwisata tadi, gini susahnya, apalagi anak-anak ibu, lihat halaman 25. Kedua, komunikasi dan transportasi. Nah, zaman sekarang, wah, sudah enak, ya, sudah instan. Komunikasi udah instan. Sedikit pakai HP. Kalau dulu susah kan? Cuma ada HP, telepon apa? Pager. Ada dulu pager namanya. Suruhnya apa lagi? Ya, surat menyurat. Nah, sekarang sudah semua serba instan. Karena apa? Zaman semakin berkembang. Ya. Jadi, yang kedua, komunikasi dan transportasi. Apa transportasi? Angkutan. Nah, banyak sekarang ya transportasi. Ada Grab, ada Gojek, ada Maxim. Belum lagi yang Grab Car. Apa tuh? Mobil ya kan? Nah, itulah demi mencari nafkah. Jadi itulah perkembangan transportasi. Ada kapal laut, ada kapal pesawat terbang, ada jalan darat atau kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4. Lalu lihat yang ketiga, perbankan dan keuangan. Nah, tempat apa tuh? Simpan meminjam uang. Ya. Tentunya koperasi itu simpan pinjam uang. Tapi perbankan boleh menabung. Karena menabung maka ada mau diambil. Kalau nggak ada tabungan di bank, mana mungkin kita ambil kan? Nah, itulah usaha perbankan dan keuangan. Lalu bidang jasa apa lagi? Ayo, pendidikan ya. Kesehatan dan pendidikan. Jadi para pekerjanya itu di kesehatan, itu jasa mereka melayani kita dengan ramah. Ya, datang kita berobat ke rumah sakit, ke klinik atau ke puskesmas, kita dilayani oleh para tenaga kesehatan. Apalagi zaman pandemi sekarang, ya, kita salut, angkat tangan, kaitnya, tunjukkan jempolnya, tandanya tenaga kesehatan sekarang lagi, ya, capek-capeknya bekerja melayani umat atau rakyat Indonesia yang kena musibah pandemi. Jadi anak-anak ibu tetap jaga kesehatannya. Jangan keluar tidak memakai masker, harus pakai masker. Nah, itulah bidang jasa di kesehatan. Tenaga kesehatan, mulai dari dokter sampai perawatnya, sudah katakan di bidang kesehatan, memberikan jasa dia kepada kita. Lalu apa lagi? Pendidikan. Nah, ini di bidang pendidikan, jasa ibu berikan kepada kalian anak-anak ibu. Ibu tidak menuntut kamu beri uang sama ibu, tidak. Ibu menuntut sama kalian harus mampu tumbuh seperti Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu yang ibu tuntut dari kalian. Kerjakan tugasnya. Buktikan tanggung jawabmu kepada dirimu sendiri, tanggung jawabmu kepada keluarga, terutama ya, diri sendiri dan keluarga, baru keluar rumah, lingkungan dan masyarakat. Apalagi tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kamu jaga bagus negara kita ini. Jangan kamu hina terhadap Tuhan. Jangan menghina, mengejek agama-agama yang lain. Beribadahlah kita sesuai dengan agama yang kita anut. Nah, itu mengenai tanggung jawab ya. Jadi ada semua hubungannya dalam pelajaran kita anak-anak ibu. Tadi bidang jasa sudah ada tadi ya. Halaman 20 yang pertama tadi, apa di bidang jasa anak-anak ibu? Pariwisata. Makanya kita kalau berkunjung ada kutipan. Nah, supaya kita bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, itulah uang kutipan yang diminta di tempat-tempat objek pariwisata. Tadi yang kedua, komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, perbankan dan keuangan. Terakhir, kesehatan dan pendidikan. Itulah jenis usaha dalam bidang jasa. Baru itu semua
membutuhkan tanggung jawab. Bagaimana ujian pada status supaya bagus, itu tanggung jawab kita juga. Ya, bagaimana pemakaian komunikasi dan transportasi dengan baik, itu pun tanggung jawab kita. Perbankan kalau meminjam uang atau koperasi, apa tanggung jawab kita? Dilunaskan, dibayar. Nah, di bidang kesehatan, ya, tanggung jawab para medis untuk kita kalau kita sakit datang berobat. Di bidang pendidikan, kami sebagai ibu guru, bapak gurumu memberikan, ya, kewajiban kalian atau hak kalian untuk belajar, menerima pelajaran dari bapak dan ibu gurumu. Jadi semua tanggung jawab itu harus kamu laksanakan. Kerjakan tugas. Itu dulu pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya anak ibu, jadi bisa kamu pelajari di buku tema 1 tadi, siswa halaman 37. Baca pelan-pelan. Setelah kamu siap mencatat matematika, baru di buku LKSmu halaman 20. Selamat belajar, tetap semangat ya. Pakai masker kalau pergi ke mana-mana. Tapi ingat, tanggung jawab dulu kerjakan, yaitu mengerjakan tugasmu. Oke, selamat belajar.